Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Hai anak-anak, apa kabar? Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Hari ini pembelajaran kelima. Tema 3, subtema 2, wujud benda. Buka buku tema 3, halaman 94. Ayo mengamati. Mengenal benda gas lebih dekat. Ingatkah kamu wujud benda selain padat dan cair? Benda juga dapat berwujud gas. Benda gas ada di mana-mana. Contohnya udara yang kita hirup. Setiap hari kita menghirup udara. Udara termasuk benda gas. Dapatkah kamu melihat bentuk udara? Bentuk udara tidak dapat dilihat. Udara hanya dapat dirasakan. Namun, ada benda gas yang dapat dilihat. Contohnya adalah awan dan asap. Untuk mengetahui hal ini, lakukan percobaan berikut. Percobaan pertama, mengetahui sifat benda gas. Lakukan secara berkelompok. Alat dan bahan: pertama, kantong plastik bening. Kedua, balon. Langkah-langkah percobaan: pertama, tiuplah balon sampai mengembang. Ikatlah mulut balon dengan karet. Kedua, tiuplah kantong plastik sampai mengembang. Ikatlah mulut plastik dengan karet. Ketiga, amatilah bentuk balon dan kantong plastik tersebut. Bagaimanakah bentuk balon dan kantong plastik tersebut? Lengkapilah tabel berikut. Berilah tanda centang jika sesuai dengan sifat udara yang kamu amati. Kerjakan di buku tugas ya. Tetap semangat dan ceria. Kalian pasti bisa. Pertama, nama benda balon bentuknya berubah-ubah sesuai wadah. Checklist benar. Bentuknya tetap walaupun wadahnya berubah. Silang, salah. Dapat digenggam, silang, salah. Tidak dapat digenggam. Checklist benar. Kedua, nama benda kantong plastik. Bentuknya berubah-ubah sesuai wadah. Checklist benar. Bentuknya tetap walaupun wadahnya berubah. Silang, salah. Dapat digenggam, silang, salah. Tidak dapat digenggam. Checklist benar. Ketiga, nama benda awan. Bentuknya berubah sesuai wadah. Checklist benar. Bentuknya tetap walaupun wadahnya berubah. Silang, salah. Dapat digenggam, silang, salah. Tidak dapat digenggam. Checklist benar. Keempat, nama benda asap. Bentuknya berubah sesuai wadah. Checklist benar. Bentuknya tetap walaupun wadahnya berubah. Silang, salah. Dapat digenggam, silang, salah. Tidak dapat digenggam. Checklist benar. Kelima, nama benda angin. Bentuknya berubah sesuai wadah. Checklist benar. Bentuknya tetap walaupun wadahnya berubah. Silang, salah. Dapat digenggam, silang, salah. Tidak dapat digenggam. Checklist benar. Dari hasil percobaanmu, simpulkan sifat benda gas. Benda gas mempunyai sifat. Kerjakan di buku tugas ya. Tetap semangat dan ceria. Kalian pasti bisa.
Benda gas mempunyai sifat berada di mana-mana, tidak dapat dilihat tetapi dapat dirasakan, menekan ke segala arah, mempunyai massa atau berat, bentuk, menempati ruang atau volume, dan berat jenisnya selalu berubah, mengembang bila dipanaskan dan menyusut bila didinginkan, tidak dapat digenggam. Percobaan kedua. Lakukan secara berkelompok. Alat dan bahan pertama benang secukupnya, kedua balon 2 buah, ketiga sebatang lidi atau kayu tipis. Langkah-langkah percobaan, pertama tiupkan udara ke dalam 2 buah balon. Kedua tiupkan sampai kedua balon sama besar. Ketiga ikat setiap balon dengan benang. Sisakan benang dengan panjang secukupnya. Keempat, pada tiap ujung lidi atau kayu gantungkan satu buah balon yang telah terisi udara. Usahakan posisi lidi atau kayu tetap mendatar. Kelima, perlahan-lahan tusukkan sebuah balon yang berisi udara. Perhatikan udara yang keluar dari tempat yang ditusuk. Keenam, letakkan tanganmu di dekat tempat keluarnya udara. Apakah yang terjadi? Apakah yang terjadi setelah satu balon ditusuk? Tuliskan jawabanmu. Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria, kalian pasti bisa. Balon yang ditusuk akan mengempis. Yang tadinya seimbang, balon yang masih berisi udara lebih tinggi dari balon yang kempis. Simpulkanlah sifat benda gas. Benda gas mempunyai sifat. Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria, kalian pasti bisa. Benda gas mempunyai sifat menekan ke segala arah dan menempati seluruh ruangan. Bukti bahwa benda gas menekan ke segala arah yaitu saat balon ditusuk dengan lidi atau kayu tipis, balon meletus dan mengempis. Sebab udara dalam balon akan keluar melalui celah akibat dari tusukan lidi atau kayu tipis dan menempati ruang lain di luar balon. Buka buku tema 3 halaman 97. Ayo menulis. Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria, kalian pasti bisa. Sifat benda gas berubah-ubah bentuk sesuai wadahnya, mengisi seluruh ruangan, tidak dapat digenggam, memiliki tekanan ke segala arah, dan volume berubah-ubah. Buka buku tema 3 halaman 98. Ayo mencoba. Kamu telah mempelajari wujud dan sifat benda padat, cair, dan gas. Buatlah teka-teki silang yang berkaitan dengan tema tersebut. Lakukan secara berpasangan. Kamu telah mempelajari wujud dan sifat benda padat, cair, dan gas. Buatlah teka-teki silang yang berkaitan dengan tema tersebut. Lakukan secara berpasangan. Buatlah 5 pertanyaan mendatar. Buat juga 5 pertanyaan menurun. Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria, kalian pasti bisa. Pertanyaan mendatar kedua, wujud benda selain padat dan cair. Gas. Pertanyaan menurun kedua, contoh benda cair untuk bahan makanan. Kecap. Pertanyaan mendatar ketiga, benda padat yang dibawa petani ke sawah untuk mengolah tanah.
Cangkul. Pertanyaan menurun ketiga, contoh benda gas yang ada di langit. Awan. Pertanyaan mendatar keempat, benda gas yang dihasilkan saat merebus. Uap. Pertanyaan menurun keempat, salah satu bentuk benda padat tetap. Pertanyaan mendatar kelima, wujud benda yang paling rapat partikelnya padat. Pertanyaan menurun kelima, contoh benda cair untuk pemanis minuman. Sirup. Pertanyaan mendatar keenam, benda yang elastis. Karet. Pertanyaan menurun keenam, contoh benda padat dari pohon. Kayu. Buka buku tema 3 halaman 99 sampai halaman 101. Ayo berlatih. Kamu telah melakukan percobaan kedua bersama temanmu. Percobaan kedua membuktikan bahwa benda gas mempunyai massa. Semakin besar massa benda, semakin besar pula beratnya. Kamu akan mengenal alat yang digunakan untuk menimbang berat. Alat-alat yang biasa digunakan untuk menimbang berat. Timbangan beras. Timbangan badan. Timbangan kue. Timbangan gantung. Timbangan warung. Neraca. Pernahkah kamu melihat alat-alat di atas? Coba diskusikan dengan temanmu. Diskusikan tentang kegunaan alat-alat tersebut. Perhatikan satuan yang digunakan dalam timbangan berikut. Apakah satuan berat pada alat tersebut? Diskusikan bersama teman-temanmu. Perhatikan gambar berikut. Lani akan menentukan massa benda. Bantulah Lani memilih alat untuk menimbang yang sesuai. Kerjakan di buku tugas ya. Tetap semangat dan ceria. Kalian pasti bisa. Buka buku tema 3 halaman 102 sampai halaman 103. Ayo mencoba. Hari Minggu, Dayu dan Ibu membuat masakan istimewa. Dayu membantu Ibu menimbang bahan-bahan yang diperlukan. Dayu menggunakan timbangan kue. Untuk memasak kue, Ibu menggunakan kompor gas. Kompor gas memerlukan tabung gas. Tahukah kalian di dalam tabung terdapat LPG atau liquefied petroleum gas? LPG adalah benda berwujud gas. Gas ini dimanfaatkan untuk bahan bakar. Kelebihan pemakaian LPG dibandingkan bahan bakar lainnya banyak. Misalnya kayu bakar ataupun minyak tanah. Kelebihannya yaitu mudah dalam penggunaan, lebih bersih, dan lebih praktis. Gurumu sedang menjelaskan cara membaca timbangan. Perhatikan penjelasan gurumu. Timbangan kue. Dengan satuan kilogram. 1
kilogram, 2 kilogram, 3 kilogram, 4 kilogram, 5 kilogram. Garis yang ada 5 bernilai setiap garis 200 gram. Bantulah Lani cara membaca timbangan kue. Gunakan satuan kilogram dan gram. Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria. Kalian pasti bisa. 5.200 gram. 5 kilo 200 gram. Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria. Kalian pasti bisa. 4.600 gram. 4 kilo 600 gram. Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria. Kalian pasti bisa. 3.200 gram. 3 kilo 200 gram. Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria. Kalian pasti bisa. 3.000 gram, 3 kilo, 0 gram. Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria. Kalian pasti bisa. 2.200 gram, 2 kilo, 200 gram. Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria. Kalian pasti bisa. 5.000 gram, 5 kilo, 0 gram. Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria. Kalian pasti bisa. 4.200 gram, 4 kilo, 200 gram. Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria. Kalian pasti bisa. 5.600 gram, 5 kilo, 600 gram. Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria. Kalian pasti bisa. 2.000 gram, 2 kilo, 0 gram. Buka buku tema 3, halaman 104 sampai halaman 105. Ayo mengamati. Pernahkah kamu memperhatikan asap yang ada di sekitarmu? Banyak asap di sekitarmu. Misalnya, asap kendaraan, hasil pembakaran sampah, dan dari sebuah pabrik. Apakah wujud asap itu? Asap berwujud gas. Walaupun di dalam asap masih mengandung campuran benda padat. Hal itu ditandai karena masih dapat dirasakan dan dilihat wujudnya. Padatan yang ada di dalam asap berukuran sangat kecil. Udin membaca berita tentang bencana kebakaran. Bencana tersebut terjadi di beberapa wilayah di Indonesia selama tahun 2015. Kondisi ini mengakibatkan asap menutupi beberapa wilayah di Indonesia. Bacalah beritanya berikut ini. Presiden ajak masyarakat gotong royong tanggulangi kebakaran hutan. Rabu 25 September 2015. Banjarbaru Antara News. Presiden RI Joko Widodo mengajak seluruh lapisan masyarakat bergotong royong dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan sehingga dampak buruknya bisa dikurangi. Masyarakat harus bahu-membahu membantu karena gotong royong adalah jalan keluar
menanggulangi kebakaran hutan dan lahan, ujarnya di Banjarbaru, Kalsel, Rabu. Ajakan itu disampaikan Presiden saat melihat langsung kebakaran lahan dan meninjau titik api di kawasan Guntung Damar, Kelurahan Guntung Payung, Landasan Ulin, Banjarbaru. Presiden meminta masyarakat ikut berperan aktif mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan, sehingga dampak buruk berupa kabut asap tidak merugikan banyak pihak. Dibutuhkan kesadaran masyarakat menjaga lingkungan agar terhindar dari pembakaran lahan, di samping kesadaran tidak membakar lahan dan semak di sekitarnya, pesan Presiden. Kamu telah membaca cerita di atas, jawablah pertanyaan berikut ini. Pertama, apa pesan Presiden menurut berita tersebut? Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria. Kalian pasti bisa. Dibutuhkan kesadaran masyarakat menjaga lingkungan agar terhindar dari pembakaran hutan, di samping kesadaran tidak membakar lahan dan semak di sekitarnya. Kedua, mengapa gotong royong diperlukan untuk menanggulangi kebakaran hutan? Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria. Kalian pasti bisa. Agar dampak buruknya bisa dikurangi. Ketiga, apa yang harus dilakukan masyarakat untuk mengurangi kebakaran hutan, selain dengan gotong royong? Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria. Kalian pasti bisa. Masyarakat ikut berperan aktif mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan, sehingga dampak buruknya berupa kabut asap tidak merugikan banyak pihak. 4. Tuliskan pengalamanmu dalam bergotong royong. Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria. Kalian pasti bisa. Pengalaman dalam bergotong royong adalah ketika bersama masyarakat melakukan bersih desa. Dengan membersihkan area selokan jalan, ada yang bertugas menaikkan sampah dan ada juga yang membuangnya pada tempat seharusnya. Buka buku tema 3, halaman 107. Ayo berdiskusi. Apa pendapatmu tentang pernyataan di bawah ini? Beri tanda centang di kolom yang tersedia. Membersihkan kelas bersama merupakan contoh gotong royong. Setuju. Gotong royong adalah ciri khas bangsa Indonesia. Setuju. Kegiatan gotong royong hanya dapat dilakukan di lingkungan rumah. Tidak setuju. Gotong royong membuat pekerjaan yang sulit menjadi mudah. Setuju. Kegiatan gotong royong harus dilakukan dengan ikhlas. Setuju. Gotong royong akan mempererat tali persaudaraan. Setuju. Tidak turut serta bergotong royong karena jumlah orang yang ikut gotong royong sudah banyak. Tidak setuju. Kebiasaan gotong royong mulai berkurang khususnya di kota besar. Setuju. Kita harus melestarikan kegiatan gotong royong. Setuju. Contoh kegiatan gotong royong di kelas adalah mengerjakan soal ujian bersama-sama. Tidak setuju.
Demikianlah pembelajaran hari ini. Sampai jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.